Good morning, ladies and gentlemen. The school principal of Imam An-Nawawi Junior High School Pekanbaru, Mr. Suwan. Al-Mukarram, Al-Asatidatul Hadirun. Yang kami hormat seluruh orang tua siswa SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru. And all audience. First, let's praise the Allah, the Almighty, has been giving us His blessing and mercies, so that we can attend together in this good place without something wrong happen. Amin. Ya Rabbal Alamin. Thaniya, salatu wa salam, daiman, wa da'iyan, wa laziman. Nabiyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alladhi akhrajana wa ahadana min al-zulumati ila an-nur aw ila siratin mustaqim hatta nakuna bi syu'urin masrur wa bi muslimin haqiqiyyin insyaallah hadha al-yawm. I, Muhammad Subhanallah, from 70. Ismi Ibnu Hadi Al-Ansori, jalastu fil fasli as-sabi ujib. Dan saya Muhammad Asfar Arkan dari kelas 8A. Welcome to the inaugural ceremony for semester test on first semester, academic year 2023-2024, Saturday, 6 January 2024. Ladies and gentlemen, let's open this event by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Al-barnamiju ba'da qira'atil Qur'an wa ammal qari'u min al-fasli as-sabi'u alif Muhammad Arkan. Waliyatafadhal alaihi al-mashkura wal waqtu iyyahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismi Muhammad Arkan, darastu bisabil alim, uridu an aqra lakum al-Qur'ana suratul Hasan. Minal ayati ahada wa syurna atal ayati arba'atu wa syurna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la alimul ghaibi wasyhadah huwar-rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahu asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wallahu azizul hakim. Syukran jazilan ala husni istima'ikum wa istima'ikum wa astaghfirukum kulli dhanbin khatir. Wal akhiru bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Muhammad Arkan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga acara kita pagi hari ini diberi kelancaran dan keberkahan. Acara kedua, penampilan pidato 3 bahasa oleh ananda Muhammad Ali Akbar, Rangil Arpenda, dan Habib Al-Habsi Hidayat. Kepada mereka disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkurullah ta'ala alladhi an'amana ni'aman katsiratan wa hadana hidayatan hanifatan wa 'allamana uluman nafi'an wa a'tana rahmatan wa barakatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Saniyan, salatan wa salaman da'iman wa da'iyan wa laliman ila nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi akhrajana wa hamalana min adh-dhulumati ila an-nur aw ila siratin mustaqim hatta nakuna bi syu'urin mashrurin wa bi muslimin haqiqiyyin insyaallah hatta al-yawm. Ismi Muhammad Ali Akbar, jalastu fil fasli as-sabi'u jim liuballigh lakum khutbatan bil mawdu'i birrul walidaini. Ya ikhwani fid din, fi hadhihi al-fursati al-ghaliyati al-mubarakah fahayya bina nata'ammalu qala Allah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قولا كريما. بسورة الإسراء بآية 23. من هذه الآية وجدنا تقرارا وتذكيرا بأن نبر والدينا طول حياتهما وممنوعا بحقوقهما. فلذلك يا إخواني أشدوا شدة الحبة والمحبة بوالدينا لله تعالى وذاكروا رضا الله في رضا والديه وشخط الله في شخط الوالدين. وأقول لكم شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا على حسن اهتمامكم واستماعكم وأستغفركم من كل ذنب وخطأ. Greetings to the honorable teachers, parents, and all audience. Praise and gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given me ability and opportunity to stand here before you all and speak at this wonderful place. My name is Robert Armenda and I'm from 7C+. Imagine if you just landed in a place you haven't ever visited yet, and then suddenly you want to go to a toilet. So you try to ask to rest in there, but you don't even understand each other's language.
So, ladies and gents, in this globalized world, where mobility is fascinating, learning a language is a wonderful benefit. Not only does it help when traveling, but it is also a great advantage for learning in general and for career prospect abroad. Acquiring a second language enables us to develop various mental abilities at all ages. So I'm going to explain those like first. Boost brain power to improve performance in academic areas. A foreign language is a whole new intricate system of rules, structure, and lengths. Learning a foreign language means your brain has to cope with the complexity as it makes sense and absorbs new patterns. Studies show that the benefit of learning a foreign language includes higher scores on standardized exams in math, reading comprehension, and vocabulary by multilingual students compared to the scores of monolingual. Second, improves memory. Use it or lose it. How many times have you heard that phrase? It is a simple fact. The more the brain is used, the better it functions for. A new language requires not only a familiarity with the vocabulary and rules, but also being able to recall and apply this knowledge. Learning a language gives your memory a good workout in the brain gym. This means that the multilingual people have a brain that are more exercised and quick to recall names, directions, facts, and figures. Third, sharpens the mind. According to a study from the University of Spain's Pompeu Fabra, revealed that multilingual people are better at observing their surroundings. They easily spot anything that is irrelevant or deceptive. The study was conducted of comparing multilingual and monolingual subjects, and the former notably had the edge. Is it any surprise that famous fictional detective characters such as Sherlock Holmes or Hercule Poirot are skilled in this? Last but not least, the first language is improved. Learning a language makes you more conscious of the nuts and bolts of your own language. Terms such as vocabulary, grammar, conjugation, comprehension, idioms, and sentence structure becomes an everyday phrase, whereas your own language may be absorbed more intuitively. Learning a language also makes you a better listener, as you use the having to interpret meaning and judge nouns. That's all for my speech. Thank you all so much and have a nice day. Yang terhormat, Kepala Sekolah SMP Imam An-Nawawi Kembar, Ustaz Mantan, dan yang saya hormati, Bapak Ibu, orang tua peserta didik, majelis guru, dan hadirin sekalian. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Habib Al-Maksindri dari kelas 7C, dan dalam kesempatan yang berbahagia, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato bertajuk Palestina. Apa dukungan kita? Pertama-tama tiada kata yang indah dan pantas selain lafaz Alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia kepada kita. Salawat dan salam kita sanjungkan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semuanya insya Allah menjalankan sunnah-sunnahnya. Saudara-saudara, tanggal 7 Oktober 2023, Hamas meluncurkan serangan kepada Israel. Dunia Eropa terguncang, Amerika tergoyah, Arabia tergolak. Semua menyaksikan gerakan Hamas meruntuhkan penjajah Zionis. Penjajahannya telah berlangsung selama 7 dekade lamanya itu akhirnya bisa runtuh dengan hantaman badai Al-Aqsa ke jantung Zionis. Disinilah titik perjuangan Islam dalam melenyapkan Zionis. Sebuah ideologi yang telah membara dalam setiap jiwa rakyat Israel. Suatu ideologi yang menyerukan mereka untuk membersihkan tanah Palestina dari rakyat Palestina dan mensuperioritaskan Zionis menjadi satu-satunya penghuni. Disinilah titik perjuangan kita untuk menyerukan kedaulatan dan kemerdekaan Palestina
harus dimulai pada tanggal 6 September 1944 ketika Palestina menyatakan pengakuan dan Tuhannya atas kemerdekaan, kedaulatan, dan kebebasan Indonesia. Ketika Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husain, mewakili negara pertama untuk menyatakan pengakuannya dan dukungannya atas kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah sebuah peringatan pada orang-orang yang masih berpendapat bahwa Israel berhak untuk membela kedaulatannya dengan apapun cara. Maka sama saja ia berkata bahwa Belanda berhak menjajah dan melakukan pemantaian atas rakyat Indonesia sebagai cara untuk mempertahankan wilayah jajahannya. Palestina harus menerima keberadaan dan kedaulatan Israel. Sama saja ia berkata bahwa Belanda, Indonesia berhak tunduk, harus tunduk pada penjajahan Belanda. Hamas, pejuang kemerdekaan Palestina, dicap sebagai teroris. Maka sama saja ia berkata bahwa TNI, pejuang kemerdekaan Indonesia, sebagai pemberontak. Karena situasi Israel Palestina dan Belanda Indonesia pada zaman perjuangan kemerdekaannya cukup berbeda. Dilihat dari sisi Israel, Anda akan melihat Hamas sebagai teroris yang mesti dilenyapkan, dan rakyat Palestina sebagai hewan yang layak pantai. Sama jika Anda melihat perlawanan Indonesia dari sudut pandang Belanda, Anda akan melihat Soekarno, Cutnya di Singamangaraja, Tuan Putang Sai, Tuan Putang Bonjol, dan selainnya sebagai radikal, teroris, dan pemberontak. Namun, jika Anda melihat dari sisi sudut pandang pihak yang tertindas, maka Anda akan melihat mereka semua seperti pahlawan menumpas penindasan penjajah. Dan sebagai terakhir, konflik Israel Palestina pada tahun 2023 ini sudah mengakibatkan total 60 masjid hancur, 7 gereja hancur, 25 sakit hancur, 200 sekolah hancur, dan total 15.000 bangunan hancur. Dan tak lupa jaringan listrik, air, dan pasokan pangan dan sandang juga diblokade. Dan setidaknya 30.000 jiwa tak bersalah sudah pun direnggut. Dan ingatlah, 30.000 ini bukan sekedar angka. Umpamakan saja satu dari keseluruhan 30.000 ini sebagai ibu anda, seorang yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, dan menjaga anda yang setia sampai akhir hayat. Akhirnya mati ketembon neruntuhan dari misil yang sebagai situ. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, setelah 75 tahun kita terbuka, ini adalah saatnya kita untuk membangunkan macan Asia yang tertidur dalam jiwa Indonesia, menghidupkan kembali api semangat dengan menghilangkan segala perbedaan antar sesama, dan mereformasi persatuan antar kaum muslimin menuju kedaulatan dan kemerdekaan Palestina dari tangan Zionisme. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato ini menjadi manfaat dan pelajaran, khususnya bagi saya dan umumnya bagi hadirin sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Sekali lagi saya tegaskan, teguhkan iman, perbanyakkan doa, dan suatu hari dan kita saksikan Palestina merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ila ikhwanina Muhammad Ali Akbar, Ragil Armeda, Habib Al-Habsyi Hidayat.
Al-barnamiju ba'da al-kutuba'u min ra'isil madrasatil mutawassitatil maktabatil imam Nawawi Ustazu Suhata. فليتفضل عليه المشكور والوقت إياه. Tes 1 2. Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ketua Komite dan seluruh pengurus komite. Ini ada Bapak Wakil Ketua Komite kita, ada Pak Bendahara, Sekretaris juga. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangan Bapak Pengurus Komite. Nanti Pak Bobi, Ketua Komite kita berhalangan. Beliau mengamanahkan mungkin kepada wakil nanti untuk menyampaikan sambutan, ya, karena memang beliau ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa bertemu pada hari ini. Sudah lama kita tidak ketemu. Biasanya kita ngambil rapor ini langsung saja. Tapi karena sudah rindu rasanya mau ketemu, kemudian mungkin Bapak dan Ibu yang baru masuk kelas 7 ada tanya jawab, ada yang mau ditanyakan, ada hal-hal yang berkenaan dengan sekolah, maka kita dengan bagaimanapun karena sulit memang, karena memang parkir kita tidak ada. Sebelum itu kita mohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang parkir terpaksa jauh di sana di lapangan Marsan. Kita lagi berupaya bersama yayasan untuk membeli tanah. Yang sebelah ini sudah kita tanya, yang punya belum ketahuan. Yang sebelah sini ada alat berat itu. Nanti kalau kita dapat mungkin kita akan beli. Kalau kita belum bisa membangun, kita akan buat tempat parkir. Dan kita juga sudah tanya tanah yang sebelah sana itu mau kita sewa untuk parkir. Ya, mudah-mudahan Allah mempermudah urusan kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kita akan mendapatkan syafaat dari beliau kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu di sekolah kita ini. Nanti kita akan jelaskan sedikit sejarah sekolah ini dan siapa saja yang berpartisipasi terhadap sekolah ini. Jadi moto sekolah ini sekolah biasa menuju luar biasa. Kalau Bapak Ibu lihat bangunannya sederhana sekali, ya. Dan ini pun tanah wakaf dari seseorang yang mungkin sudah saya ceritakan kepada sebagian kita. Dan kalau Bapak Ibu mau lihat sejarah sekolah ini di YouTube ada seorang tua yang sudah uzur sekali, bahkan dia kesini itu sudah pakai selang. Dia pengen hartanya ini menjadi harta yang bermanfaat baginya kelak setelah dia meninggal dunia gitu. Sudah pakai selang, jadi dia datang sini, kapanlah tanah saya ini akan menjadi sekolah. Tapi Allah mengabulkan apa yang beliau cita-citakan, dan sebelum beliau meninggal sekolah ini sudah jadi dan beliau sudah melihat anak-anak belajar di sini, belajar Al-Quran dan sebagainya, dan alhamdulillah senang ya beliau, dan mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan bagi beliau kelak. Amin. Kemudian kami juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu atas ketidaknyamanan parkir tadi, ya sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk memperbaiki sekolah kita ini. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi membantu sekolah kita ini. Jadi kalau kita sebut ini aula ini kemarin belum ada. Ini sumbangan dari Bapak dan Ibu kurang lebih 100 juta di sini. Ya, ini dipakai tempat sholat anak-anak kita, tempat belajar Al-Quran. Semoga sumbangan Bapak Ibu semua menjadi amal soleh dan mengalir terus pahalanya sampai nanti kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Amin ya rabbal alamin.
kalau kita lihat sound system ini sumbangan juga dari orang tua. Ya, selama sound system ini dipakai, program bahasa Arab, program tahfiz, tahsin dan sebagainya, terus akan menjadi amal soleh bagi beliau. Kita doakan Allah memberikan lipat ganda amal. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kalau kita lihat sekarang kelas kita sudah pakai AC, ya, itu juga naik dayanya sumbangan dari orang tua kita. Ya, jadi ada orang tua kita yang pengen beramal, maka kita buka ruang selebar-lebarnya karena memang ini milik umat. Ya, ini bukan milik pribadi, bukan milik keluarga, tapi ini milik umat. Jadi siapapun boleh berpartisipasi di sini. Ya, angkanya cukup fantastis ya. Untuk sound system ini kurang lebih 30-an juta. Ya, naik daya kita 17 juta ya lebih, dan kita kayaknya mau naikkan lagi, nggak cukup ya, karena membalik terus. Ya, mungkin kita akan cari duit juga. Kalau ada yang mau nyumbang silakan, tapi kalau tidak kita tetap akan naikkan daya gitu. Ya, sekarang kelas sudah pakai AC. Kita nggak pernah bermimpi ya kelas ini pakai AC ya, tapi untuk kenyamanan anak-anak kita ya kita berikan peluang itu, dan mungkin juga kita akan menanggung biayanya bersama. Di ruangan kami itu ada AC tapi nggak hidup, asal anak-anak di ruangannya hidup hasilnya gitu ya. Jadi kalau ruang kepala sekolah nggak hidup AC nggak apa-apa, tapi kalau anak-anak kita AC-nya sudah ada nggak hidup kan nggak mungkin ya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh. Kemudian kita juga bisa melihat ring basket di depan situ ya, walaupun lapangannya nggak ada tapi sudah ada ring basket. Yang mudah-mudahan satu ketika nanti ada satu lagi ya, dan kita bisa bikin lapangan basket. Anak-anak kita juga banyak yang berbakat rupanya, dan kita ingin anak-anak kita tuh kita hargai semuanya, baik yang pintar di bidang akademik dan non akademik kita hargai. Jadi kita akan berikan peluang anak-anak kita untuk berkembang. Piala yang ada di dalam ruangan itu tuh hasil anak-anak. Sekolah ini baru 9 tahun umurnya, tapi pialanya sudah tidak muat di dalam, sudah keluar. Ya, kita mungkin akan sampai ke sana nanti itu ya. Jadi anak bapak dan ibu ya yang yang memberikan sumbangan itu. Kalau kita lihat penampilan tadi itu kelas 7 semua. Biasanya kelas 8, kelas 9 kita libatkan. Jadi ini kelas 7 semua. Jadi kita pengen anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang berpotensi semua, kita kembangkan potensinya. Kemudian sesuai dengan moto sekolah kita, sekolah biasa menuju luar biasa, bahasa penting. Jadi bahasa Arab di sini kita tekankan karena memang Al-Quran pakai bahasa Arab, hadis pakai bahasa Arab, kemudian ilmu-ilmu agama pakai bahasa Arab. Dan nanti kalau ada anak-anak kita yang mau melanjutkan studinya ke Universitas Islam Madinah atau ke Ummul Qura atau di mana itu, mereka sudah punya setidak-tidaknya bekal bahasa Arab di sini. Dan saya mendapatkan laporan dari salah seorang tua kita, ada beberapa anak kita yang melanjutkan pendidikannya ke Jawa, itu nilai bahasa Arabnya 100 ya, 100 gitu. Jadi tidak 99, tidak 100. Jadi salah satu di antaranya itu adalah apa yang sudah diberikan di sini. Jadi ketika mereka berhadapan dengan kenyataan lapangan, mereka tidak terkejut. Kemudian bahasa Inggris juga kita pentingkan sini Bapak dan Ibu ya. Jadi kita tidak hanya bahasa Arab saja, bahasa Inggris juga. Kemarin kita adakan kunjungan ke NEC ya, Nawawi English Club, ke beberapa sekolah dan universitas di Malaysia. Nah, sebentar lagi tanggal 23 Januari kita akan pergi ke Putrajaya, salah sebuah sekolah yang unggul di Malaysia, dan juga ke Singapura. Jadi ini bukan mau so-so, no, ya bukan. Tapi kita pengen menambah wawasan anak-anak kita supaya mereka juga bisa punya kemampuan dalam bahasa Inggris. Bahkan ke depan nanti kalau umur panjang ya, kita bercita-cita mau menambahkan kalau tidak bahasa Jepang, bahasa Mandarin gitu. Nah, nanti kita akan buat angket, bapak-bapak, ibu-ibu pengen belajar mana, bahasa Jepang atau bahasa Mandarin. Jadi tidak bisa juga kita menutup mata dengan kenyataan-kenyataan hari ini. Kalau Jepang itu menjajah kita dulu, ya, tapi Jepang termasuk negeri yang santun, ya. Saya dalam beberapa perjalanan keluar, saya lihat
Jepang itu meskipun pernah menjajah kita, termasuk negeri yang berbudi. Kalau kita mau lihat bagaimana karakter diterapkan, maka kita sebahagiannya harus belajar kepada rakyat Jepang. Ya, mereka orang yang santun, ya, yang disiplin, yang sangat menghargai orang lain. Bahkan kadang-kadang kita malu, ya. Kalau kita lihat kadang-kadang orang Islam masih ada. Kemarin kita sebelum keluar itu kita sampaikan ada pagar mungkin rendah ya, cuma kita nggak boleh lewat pagar itu kan. Kalau kita Indonesia biasa aja, naik aja, apa selesai ya. Itu kan nampak memalukan ya. Jadi kita juga pengen anak-anak kita ini lewat jalurnya resmi ya. Kalau kita kan sebagian main hantam aja, meludah di Singapura itu $500 kena denda, udah sembarangan. Kalau kita entah apa yang keluar ya, ada yang sampah, yang apa ya, mungkin kita harus belajar anak-anak kita. Makanya kita akan mengadakan juga studi banding keluar. Kemudian kita ini ada sosialisasi program robotik ya. Nanti saya tidak bisa menjelaskan. Kalau saya menjelaskan nanti salah penjelasannya. Jadi kita langsung, kemarin kita sudah ikut lomba robotik, kita juara 1. Sekolah kayak gini juara 1 juga tuh orang. Itu mikir juga orang kan, apa iya tuh katanya. Tapi memang kenyataannya kayak gitu ya. Kemarin ada beberapa sekolah yang ikut, kita juara 1. Saya aja kayaknya apa iya tuh, rupanya iya yang benar gitu ya. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Jadi sekolah ini sederhana seperti ini, tapi kita pengen prestasinya luar biasa. Kemudian kita punya banyak program di sini Bapak dan Ibu. Nanti kalau ada kritikan saran sangat kita tunggu. Jadi salah satu penyebab sekolah ini bisa berhasil cepat adalah kita membuka ruang kritik dan saran sejak sekolah ini berdiri. Jadi kalau Bapak dan Ibu belum menerima penjelasan itu, dulu saya pernah dikritik sejak awal. Sekolah saya dari Ittihad dulu ke sini ini sejak dari awal. Ustadz itu sekolah atau kandang kambing kata orang tua. Iya, ngeri juga nih gitu. Ya memang sekolahnya jelek gitu. Pagarnya otomatis. Jadi kita sebut automatic door. Saya ini bahasa Inggrisnya bisa juga ya, walaupun tidak background bahasa Inggrisnya. Jadi kenapa belum dibuka sudah terbuka pagar itu? Karena pagarnya dari seng bekas waktu itu. Otomatis. Belum terbuka udah terbuka gitu. Lalu ada orang tua, Ustadz, bagaimana kalau saya yang bikin pagar itu? Boleh? Boleh Pak. Cari tukangnya sendiri, dia silakan. Itu pagar itu 3 bulan lagi angkatan pertama sebelum anaknya tamat, saya pengen bangun pagar itu sendiri aja. Boleh, boleh. Akhirnya dia bangun pagar itu, tentu dapat pahala dia terus. Setelah pagar itu kan lama tuh, kita udah meninggal, besok pagar itu masih ada tuh ya. Paving block itu tempat duduk menunggu itu sudah tergusur sebagiannya. Maka kita berencana untuk membuat di sebelah sana lagi. Jadi Bapak dan Ibu nanti yang mau berteduh masih ada, itu masih sedikit ya, itu kurang cukup kayaknya, nanti kita akan tambah lagi ya. Kita akan terus membangun dan kita tidak akan pernah berhenti. Kemudian beberapa program unggulan kita sudah kita sampaikan tadi. Kemudian ini termasuk juga Al-Quran. Saya mendapatkan data bahwa anak kita kalau bersaing masuk ke sekolah, baik ke SMA 8, SMA 1, SMA 4 segala macam, atau ke MAN atau kemana-mana, ada jalur yang orang lain gak bisa menyaingi kita, dan itu adalah Al-Quran. Jadi ketika modal 4 juz Al-Quran kita itu, anak kita bisa tes di SMA lulus dia. Sekolah lain jarang. Jadi kita kalau masuk ke SMA 1, SMA 4, SMA 8, SMA MAN 1, MAN 2, mana saja, dengan modal itu maka anak-anak kita bisa lolos sementara orang lain tidak lolos. Ya, jadi ini suatu kebahagiaan juga, bukan hanya untuk itu. Al-Quran ini penting bagi anak-anak kita, dan anak-anak kita mungkin bacaannya lebih baik daripada kita ya. Jadi jangan malu-malu kalau anak kita nanti umpamanya ayah, ibu atau abi, umi atau papa mamanya bacaannya dikritik oleh anak-anak kita, maka bersyukurlah ya. Jangan merasa tersinggung pula Bapak Ibu ya. Karena pengalaman dakwah ini, sebahagian orang tua kalau dia berperang dengan orang lain atau dia tidak cocok dengan orang lain, biasanya dia akan counter dia ya, jadi melawan dia. Tapi kalau anaknya pernah kenyataan ya, satu ketika dulu, silakan Pak,
pernah dia ditegur oleh anaknya, dia pakai celana pendek gitu ya. Pak, kata guru adik, pakai celana pendek nggak boleh gitu ya, nampak aurat kata dia. Kalau orang lain mungkin dah dihantam itu ya, tapi karena anaknya tidak mungkin dia berantem sama anak. Akhirnya dia mendapatkan hidayah dari apa yang disampaikan oleh anaknya. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa memberikan manfaat kepada kita, berbakti kepada kita dari sekarang. Kemudian yang penting juga adab. Ya, adab sangat kita tekankan. Ya, kita tahulah yang masuk di sini ada yang dari SD negeri, ada yang dari SD Islam dan sebagainya, bermacam-macam. Jadi kita coba adab ini kita sangat perhatikan, dan kalau nanti Bapak Ibu merasa ada yang kurang pas, sampaikan kritikan dan saran itu. Boleh ya. Jadi Ustadz, apakah nanti kalau kita mengkritik sekolah ini tidak bermasalah anak kami? Tidak. Saya kasih garansi itu sejak dari sekolah ini berdiri. Jadi Bapak Ibu boleh memberikan kritik, saran ke sekolah ini, terbuka. Ada sekolah yang tidak bisa dikritik. Saya punya kemarin melapor keluarga saya, ya, melapor keluarga dia sekolah di tempat lain, nggak boleh dikritik. Kalau dikritik langsung nilainya, ada satu kelas itu nilainya sama semua. Bagaimana tuh? Sama semua, tidak mungkin nilainya sama semua. Ya, di sekolah tidak saya sebut ya, sekolah negeri nilainya sama semua. Kenapa sama? Karena dihukum semuanya. Bagaimana tuh? Boleh enggak? Itu zolim namanya, saya bilang kan. Jadi kalau kita tidak akan begitu. Jadi kalau ada kritikan, saran, silakan sampaikan. Apakah akan berefek kepada anak-anak? Tidak. Saya berikan selama saya masih berada di sini, maka kebebasan memberikan kritik dan saran itu tetap kita jamin, ya. Ya, dan saya sudah banyak dikritik di sini. Dan saya tidak pernah lari daripada kritik kenyataan, ya. Nih Ustadz, ini enggak ada kemarin guru kita mungkin bersikap kasar kepada anak-anak kita, ya kita sampaikan, ya kalau masih bisa ada cara yang baik, jangan cara yang seperti itu. Jadi tidak kita legalkan kekerasan di sini, apalagi antara sesama anak-anak kita. Kemudian kita juga sudah memasang CCTV ini, kita nggak pernah juga memimpi ini CCTV ini. Sekarang sudah ada semua Pak, kecuali ini di lorong-lorong ini sudah ada. Lorong ini kenapa kita kasih? Karena ada anak-anak kita kreatif dia ya. Kreatif itu maksudnya kadang-kadang sedang lagi mau sholat, izin nongkrong dekat kamar mandi ya, tangkap apa kerjanya tuh ya. Ya maklum lah anak-anak ya. Jadi kalau sekarang nongkrong udah nampak, itu kamar mandi. Ada yang masuk kamar mandi lama di kamar mandi, ngapain di kamar mandi lama-lama ya. Jadi sekarang ini sudah ada CCTV dan kelas sudah ada 3 ya, 9A, 9B, 9C, yang kelas 6 lagi belum. Kita bukan mau gagah-gagahan, bukan. Saya pernah ke Cina tahun 2012 dulu, waktu itu mewakili pemerintah Jawa Timur dari Ittihad. Jadi kita berangkat dari sana, kita lihat di situ bagus sekolahnya. Ya, bagus, dan salah satu penyebab bagusnya adalah adanya koreksi introspeksi gurunya tiap hari. Jadi sebelum pulang ada rapat kira kurang lebih 15 menit atau 20 menit melihat guru mengajar. Jadi contoh katakanlah Ustadz Eko yang ngajar, itu dia ngajar rekamannya lengkap. Nanti sebelum pulang kita lihat Ustadz Eko mengajar, pertamanya mantap, keduanya isinya bagus, penutupnya kurang bagus. Itu kita bisa lihat tiap hari gitu. Jadi introspeksi itu tiap hari gitu. Jadi lama-lama guru tuh walaupun tidak hebat, satu ketika dia jadi hebat juga gitu. Dan perangainya bisa nampak situ semua. Yang suka mencubit, itu kan, oh ya kan, masa dicubit muridnya kan benar. Begitu. Jadi ada seperti ini, kita pengen juga satu ketika sekolah ini maju, sekolah biasa menuju luar biasa, kecil tapi bisa menginspirasi, gitu. Dan sekali lagi kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kalau ada kekurangan sekolah ini, jelas banyak kekurangannya. Kita mohon diberi masukan. Tidak usah ragu, tidak usah takut. Ya, silakan sampaikan. Ustadz, kayaknya sekolah ini perlu begini, sampaikan. Tidak apa-apa, kita siap ya untuk memperbaiki apa saja di sekolah ini untuk kebaikan anak kita semua. Kemudian ya, yang paling penting kita sampaikan ini adalah ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena sudah memilih SMPIT Imam An-Nawawi. Ya, semoga Bapak Ibu tidak salah pilih sekolah ini.
Tapi masih ada proyek yang harus kita kerjakan untuk kebaikan. Jadi kalau kami sholat di sini nih, kalau hari hujan, kemarin hari hujan, anak-anak kita masih kena tempias, itu kita akan perbaiki. Dan kalau sekarang ini kalau dari sholat asar itu full panasnya ya. Jadi kita harus sampai ke yayasan, tolong dikasih tutupnya di sana, jangan sampai anak-anak ini kepanasan. Kalau anak-anak kepanasan, gurunya itu kepanasan juga. Nah mungkin kita cari tempat yang teduh ya, anak-anak disuruh di panasan ya, itu tidak betul juga gurunya itu ya. Baik, mungkin itu Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita di sini, dan kita akan mendengarkan nanti pemaparan dari Syekh kita tentang robotik ini. Kalau memang nanti peminatnya banyak, ya mungkin kita akan rundingkan dengan komite, kita jadikan program yang baik, karena hanya bukan robotik ini saja, rupanya ada drone, ada apa segala macam kemajuan teknologi sekarang ini rupanya seperti itu. Jadi kemarin ketika beliau ini diskusi dengan kami, nah kalau begitu sampaikanlah kepada orang tua. Saya menjelaskannya nggak bisa, kalau saya jelaskan nanti salah jelas ya, maka nggak menarik jadinya. Terima kasih saya atas kehadirannya di sini. Ya, biloghatil Arabiyah atau biloghatil Injiliziyah? Indonesia. Alah, ya. Kalau dia jelaskan pakai bahasa Arab ya itu kita pura-pura paham aja lah ya. Dan nanti boleh lah pakai bahasa Arab juga nggak apa-apa sih. Jadi bapak-bapak ibu-ibu ini pengen juga saya nanti pakai bahasa Arab ya. Nah, kita juga ada program umroh bersama. Kalau memang ada nanti yang berminat, kita ingin umroh bersama-sama anak-anak kita, bapak-bapak nanti. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk gagahan juga, enggak. Jadi bagi bapak ibu yang berminat anaknya kuliah nanti di Madinah atau di Ummul Qura atau di mana, itu dia sudah bisa melihat. Kita bisa langsung lihat situ. Ya kita sama-sama, kalau sama orang travel agent yang lain mungkin segan. Kalau ada gurunya kan enak. Jadi bisa kita ke sini, kita kunjungan ke sini. Jadi agak lebih akrab, itu kata sebagian orang tua juga. Kalau kita travel agent aja mungkin agak terbatas, tapi kalau guru ya bisa kita bawa nanti ke percetakan Al-Quran, ke ini penjelasannya. Jadi anak-anak kita mungkin dengan itu ada sesuatu yang menginspirasi, sehingga mereka punya keinginan cita-cita mungkin yang belum terpikirkan oleh kita. Mungkin itu saja. Mungkin nggak terarah sambutan saya ini ya, karena saya bahagia lihat Bapak dan Ibu udah lama. Kemarin biasa-biasanya itu kita langsung terima rapor saja. Tapi kalau kita nggak ada penjelasan seperti ini, nggak enak juga ya. Dan akan ada tanya jawab nanti. Bapak dan Ibu boleh bertanya, boleh menjawab, boleh mengkritik dan segala macamnya untuk kebaikan sekolah ini. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Saya ingin memberikan pantun. Nanti kalau komite mau berpantun juga boleh ya. Ucapan selamat adalah salam, itu tandanya muslim sejati. Terima kasih kami ucapkan karena telah memilih SMP IT Imam An-Nawawi. Kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Ustaz Swanta for your speech. Go on to the next agenda. Speech from School Committee of Imam An-Nawawi Junior High School Pondok by Mr. Iskandar. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah SWT, kita semua bisa berkumpul atas nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan pada kita semua. Salam dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa ala Muhammad sallallahu Rasulullah. Yang kami hormati Ustaz Swanta, MPD Kepala Sekolah SMP IT An-Nawawi, yang kami hormati majelis guru, dan yang kami hormati orang tua dan murid dan komite. Saya diminta mewakili ketua Bobi Satria yang juga teman saya di
pagi tadi saya diminta. Jadi saya tidak menyiapkan apa adanya. Yang jelas saya bersyukur, kita semua bersyukur apa yang kita lihat tadi di dalam penampilan dari anak-anak kita semuanya sangat membahagiakan kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu sebagai saudara-saudara, sebagai orang tua dan wali, bahwa anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang baik di sini. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih bersama-sama, karena saya mewakili komite, bapak-bapak, ibu semua, kita niatkan bahwa kita bersama-sama memajukan sekolah ini, sekolah biasa menjadi luar biasa, itu tujuan mulia. Kita juga mau kita jadi luar biasa, izin kita semua menjadi luar biasa juga di mata Allah, karena semua akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan pengurus sekolah bahwa kita bisa mendapatkan pendidikan buat anak-anak kita. Mudah-mudahan semuanya juga akan menjadi pemimpin di masa depan. Selama ini tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa perkembangan di sekolah ini yang menggembirakan. Tentu itu adalah seperti disampaikan adalah kerjasama kita semuanya. Kita juga berharap dari komite, dukungan dari seluruh wali orang tua, wali murid, agar mungkin ya saya rasa kita semua pengen anak-anak kita semua bahagia di sini bersekolah dan menghasilkan mereka mendapatkan ilmu yang baik di sini, dan kedepannya juga masa depan yang baik. Dari sisi keimanan juga mereka akan bertambah. Itu akan membahagiakan kita sebagai orang tua. Jadi saya harapkan dukungan kita sebagai orang tua, wali murid, jangan sampai di sini. Kita juga ada program yang baik tadi, misalnya ada sekolah Madinah, kenapa tidak kalau kita memang bisa kita lakukan bersama-sama. Mungkin harapan kami seperti itu saja, karena ini adalah hal yang baik. Saya yakin Allah akan meridhoi kita semua dengan tujuan yang baik ini, dan semoga kita bersama-sama bisa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ila abina Abu Islam wa amal akhirun ayya naftatimu barnamijana hadha bi qiraati al-hamdalati alhamdulillahi rabbil alamin. wa kuntu ra'isal jalsati aqulu lakum syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa istima'ikum Wa nastaghfirukum min kulli dhanbin wa khata'in. Wal akhiru minna wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Setelah selesai tadi, kita akan selanjutnya presentasi atau sosialisasi tentang program ekstrakurikuler robotik yang akan disampaikan langsung oleh kita. Sebelum itu mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan saran kritik sambil menunggu presentasinya, mungkin kita buka dulu untuk sesi awal 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, jika ada. Dari ibu-ibu ada Bu yang ingin ditanyakan tentang program sekolah kita atau ingin menyampaikan kritiknya, sarannya untuk kemajuan sekolah kita, kami persilakan dengan segala hormat. Yang dari bapak-bapak ada Pak yang ingin disampaikan? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya Arif dari Polres Kesulitan. Alhamdulillah seperti yang disampaikan tadi,
Saya juga salah satu yang bersyukur karena pendidikan dari anak ini untuk anak saya ya, sesuai dengan visinya, sekolah kecil menjadi luar biasa, inspirasi dunia, luar biasa, menjadi luar biasa. Kalau dari yang terakhir ini kan banyak fasilitas yang terutama yang di kelas itu ya Pak Gadi ya. Ini mungkin lebih ke arah pengen punya pandangan yang sama dengan Bapak Ibu walaupun semua. Kemarin kita sudah sama-sama senang lah bahwasanya di kelas anak-anak ini sudah semua orang asli. Itu kita sepakat karena itu memang. Meskipun gitu ya di kelas kami ternyata saya belum tahu. Nggak apa-apa lah flashback ya, ini kebaikan. Bahwasanya hanya di 7A itu yang belum. 1 dari 9 kelas, 18 ke 30. Ternyata ya, tidak mungkin ada yang sepakat. Yang mau saya ini, saya sudah boleh. Mungkin kalau kita bisa tuh sekolah itu memutuskan pakai AC, ya sebaiknya semua itu mengikuti sih. Kalau ada kesepakatan kan gitu. Yang kedua sekarang ini yang saya lihat juga masalah backgroundnya kan ada nih. Karena di awal saya kalau nganterin anak saya lihat tasnya itu lebih berat dari tas saya kerja. Even waktu saya SD SMP SMA nggak pernah seberat ini. Begitu kita tanya, bang, ya saya tanya abang, kenapa kok berat? Iya, harus bawa ini itu yang tebel-tebel semua kan? Lu nggak bisa ya di kelas. Di kelas ditinggal, dibaci. Oh iya, ada ya dia seperti itulah ya, bisa karena ya terakhir ada disampaikan, oh yang ini boleh ditinggal masalah macam ini. Kalau anak-anak masih di masa pertumbuhan dengan beban seperti itu, selain mungkin cedera segala macam pertumbuhan dan lain-lain, saya pikirnya juga kurang efektif lah kalau mereka selalu membawa seberat itu. Ya. Dan ternyata di wilayah lain saat ini tuh rata-rata udah punya loker gitu ya, karena teman kelas yang lain itu dia cerita, saya pernah lihat postingan sih sebenarnya, ada di kelas yang ternyata di kelas kami kan. Nah, ini mungkin yang menjadi concern gitu. Bahwasanya kalau memang sudah bagus diterapkan, sebaiknya diterapkan juga ke yang lain. Masalah kelas itu mungkin ada orang tua yang kurang sependapat gitu kan, macam-macam lah. Misalnya kayak luasnya nggak lucu gitu kan, karena ada yang bilang ini pakai expose aja, lebih sehat, AC nggak sehat. Ini mohon maaf ya, expose itu setahu saya buat di dapur, buat masa itu buat keluarin uap apa segala macam, bukan buat sirkulasi udara nggak sehat. Nah, ini saya balik lagi kayak motor ini ya akan lebih baik kalau kita semua setiap kelas itu ada. Dan kalau udah jadi kesepakatan ya sebaiknya kita semua yuk sama-sama. Toh tadi disampaikan juga apa yang menjadi sumbangsi kita akan menjadi amal jariah. Bila nanti pun anak-anak kita sudah lulus dari sini dan digunakan oleh adik di kelas dan sebagainya, itu akan menjadi amal jariah sampai kita meninggal dunia juga masih mengalir. Itu aja sih mungkin dari saya. Jadi terima kasih. Mohon maaf kalau itu apabila ada kata yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abi darinya Bagas Reza ya Pak ya. Disatukan sarannya ada usulan dari Bapaknya Bagas. Kalau bisa setiap waktu ada loker ya. Mungkin bisa santai, nggak bisa. Oke, ada yang lain dulu, Bapak Ibu pertanyaan mungkin kita buka dua lagi. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Muhammad, orang tua dari Yusuf Hasan baru kelas 7A. Mungkin curhatnya sama juga nih Pak. Seolah-olah orang tua di kelas 7A ini seperti apa gitu ya. Mungkin pertama Pak ya. Nah, mungkin memang waktu itu dapat informasi dari buminya Yusuf. Informasi itu katanya lebih banyak orang tua di 7A tidak setuju gitu ya. Untuk apa sih? Bisa rasa mungkin untuk ke depannya Bapak Ibu mungkin ini untuk itu dengan bersama ya, sampai nanti anak-anak kita di kelas 1A itu merasa minder gitu Pak. Nah itu di kelas lain pasang AC, kelas kami nggak ada pasang, ada apa seperti itu. Jadi mungkin sedikit Pak tentang 7A, ada betul nasi juga 7A.
Jadi kedepannya kalau bisa memang kesepakatan dari sekolah kita pasang ya pasang semua lah seperti itu. Kalau memang tidak dipasang ya tidak ada semua seperti itu. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, saya tidak tahu juga lah gimana kondisi di Imam Nawawi ini karena mungkin kebetulan saya lebih banyak di tugas saya di luar kota ya. Jadi lebih banyak mantau Uminya Yusuf. Dan ini anak yang kedua saya di sini Pak Ustadz ya. Sebelumnya Fikri sudah tamat sekarang di SMA 4 alhamdulillah. Terus Ustadz bilang tadi kan lewat jalur habis Al-Quran Ustadz ya, alhamdulillah lulus di SMA 4. Nah, itu satu kebanggaan kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan yang ke depan ini lebih diapakan lagi Ustadz kemarin saya sudah pernah ngomong, saya sudah sampaikan kepada kepala sekolah dan juga guru untuk program Hafiz Al-Quran ini lebih diapakan lagi, lebih dikuatkan lagi lah. Karena sudah terbukti lah Ustadz ya, apalagi nanti kalau memang masuk ke perguruan tinggi juga seperti itu informasinya kan, dengan Hafiz Al-Quran sekian juz sudah bisa masuk tanpa harus mengikuti tes-tes yang lain. Cuman sampai hari ini saya masih melihat anak saya Yusuf ini ke sekolah itu seperti kurang ini Ustaz ya. Mungkin saya nggak tahu apa-apanya, kurang semangat atau gimana. Seperti ada ketakutan. Mungkin masih ada ustaz-ustaz di sini yang mungkin lebih galak lah gitu mungkin Pak Gosolah ya. Itu sangat juga istilahnya. Jadi saya tengok pada kemarin kan agak terlambat Yusuf masuk karena kemudian ikut saya ke Selat Panjang. Jadi baru masuk harus hari Kamis, tapi saya usahakan pulang hari Rabu ya, dan Kamis pagi udah masuk. Jadi dari malam itu risau beliau kan, karena waktu itu lampunya masih panjang Pak Ustaz ya, sepanjang. Jadi dia berikan itu wajah Pak Eko. Nah saya nggak tahu lah, apa memang Pak Eko terkenal lah di sekolah ini itu Ustaz yang paling gimana gitu kan. Jadi berharap ke depannya kalau bisa bagaimana anak kita terus ke sekolah itu semangat Ustaz. Nanti kata kalau memang ada seperti kesalahan berpanjang atau seperti yang lain-lainnya kan mungkin cara-cara yang seperti ini diterapkan ke kita sebagai orang tua dulu kita cocok lagi Pak Ustaz ya. Kita terapkan di saat ini karena kondisi ini sudah berbeda. Nanti kata mungkin saya tidak setuju dengan cara-cara seperti itu, tapi mungkin caranya mungkin lebih banyak ke pendekatan approach seperti itu saja ke pribadi anak-anak kita. Jadi saya berharap ke depannya macam mana mungkin anak kita ini dari rumah itu sepakat untuk ke sekolah. Kemudian yang ketiga Ustaz, saya melihat program-program ekstrakurikuler ini luar biasa nih. Jadi kalau bisa yang dibatasi lah, kalau saya tengok kan ada anak yang dibatasi 1 atau 2 ekstrakurikuler kan, kalau bisa memang bisa lebih Ustaz. Nah, anak saya juga kalau di robotik ini mungkin berbeda juga, dari kecil mereka ada dari TK dulu lah susun mainan-mainan itu Ustaz. Jadi kalau sampai batasi mungkin hanya 1 atau 2 ekstrakurikuler mungkin agak seperti gimana gitu. Jadi saran saya mudah-mudahan yang ekstrakurikuler yang sangat-sangat bermanfaat ini jangan dibatasi. Kalau memang anaknya bersedia, orang tua bersedia, bisa dikasih kesempatan seperti itu. Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dan salah pertanyaan. Bila ada kemudahan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Pak atas kritik dan saran pertanyaannya dari Ayahanda Yusuf ya. Terakhir mungkin dari Ibu satu ada dari Umi ada yang ingin disampaikan kritik dan sarannya? Ada Bu Umi? Ada pertanyaan atau pertanyaan? Dan kalau tidak ada mungkin kita minta kesediaan kepala sekolah kita untuk menjawab pada saat kami bersama. Ini sudah mulai langsung ke intinya ya. Jadi kritikan sudah mulai diberikan dan kita berterima kasih. Yang pertama tentang saran dari Bapak tadi, Bapak dari anak-anak kita Bagas ya. Sebenarnya sudah ada program dari komite, kalaulah nanti kelas 7A itu belum pakai AC karena hal-hal yang seperti itu, kita akan dari komite tetap akan memperjuangkan. Tapi kalau saya dapat informasi terakhir sudah ada ya, sudah ada ya, alhamdulillah. Jadi rupanya memang agak apa juga kalau dia masuk ke kelas kawannya enak nyaman. Tiba kelas awak panas gitu, dia lama-lama gerah juga dia kan. Terima kasih. Bukan tidak setuju ya, tapi mungkin masih mikir-mikir ya. Nah, jadi terima kasih kepada
bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid dari 7A. Kemudian dari ayahanda anak-anak kita Yusuf itu masalah ketakutan masuk sekolah, ya, karena ya tadi udah disampaikan kita buka-bukaan saja. Kadang-kadang ada tindakan kita mungkin yang kurang pas. Saya sudah diskusi sama Ustaz Eko. Dulu pernah beliau ini membotak anak gitu di sini. Lalu bertanya orang tua murid kepada sekolah, apakah ini peraturan sekolah? Bukan, dia bilang. Jadi dulu saya berada di Tihad, itu kalau anak panjang rambut kita ingatkan sehari, 2 hari, sampai seminggu. Nah, kalau enggak juga itu kita datangkan tukang pangkas profesional ke sekolah. Nah, kita pangkas yang mantap, kita bayarkan dulu, baru kita tagih gitu. Nah, di sini juga akan seperti itu. Ya, jadi kita nanti kalau anak-anak kita panjang rambutnya, kita ingatkan sehari, 2 hari, sampai seminggu, mungkin sampai apa. Kemudian kalau enggak juga kita cari tukang pangkas yang bagus, bisa dipangkas di sekolah. Ya, mungkin Bapak Ibu tidak sempat mengantar karena anak kita dari pagi sampai sore di sini. Malam mungkin udah capek, jadi mungkin kita maklum. Jadi Bapak yang dari Yusuf ya, Bapak terima kasih dan sampaikan kepada anak kita tidak perlu ada ketakutan di sini. Ya, ada kepala sekolah. Ya, kalau ada guru-guru yang kita memperlakukan anak kita kurang baik, itu kita akan berikan pembinaan. Ya, jadi kita pengen anak kita nyaman sini. Jangan sampai dia sekolah risau, mati ketakutan aja di sekolah. Itu tidak bisa juga. Kapan anak-anak bisa nyaman perasaannya? Nah, kita mengharapkan anak kita bisa nyaman di sini. Terima kasih. Gitu? Ya, mengenai eskul jangan dibatasi. Kita tidak akan membatasi Pak, tetapi terbatas karena waktu. Nah, gitu aja. Kalau seandainya anak kita bisa membagi waktunya dengan space yang ada, insya Allah kita akan akomodasi Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kalau ada kurang berkenan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu silakan. Nah, itulah yang ditanggung oleh anak-anak kita. Jadi ini sebentar lagi basah tuh Bu. Silakan Ibu minggir sini Bu. Nah, nanti kita akan bantu menggulung karpetnya. Ya. Terima kasih ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu atas kejadian inilah program kita. Kalau hujan tempat yang masuk, kalau panas kami kepanasan di tiga sekolah. Mudah-mudahan Allah memberi nanti kemudahan. Baik, selanjutnya kita langsung saja presentasi ekskul kurikulum robotik yang akan disampaikan oleh tim dari Alpaket. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehingga kita dapat berkumpul di sekolah Al-Awli. Selamat berbicara kita melakukan kepada kehidupan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan Allah Muhammad Oleh saya hormati kepala sekolah, kita wakil, oleh saya hormati guru-guru Ustaz dan Ustazah SMP Al-Awli. Dan saya hormati orang tua, wali murid, serta seluruh para santri SMP Al-Awli Al-Awli. Sebelum itu perkenalkan nama saya Ali Sandira. Saya
perwakilan dari Alphabet Education, sebuah perusahaan pendidikan teknologi yang mempunyai visi membuka peluang untuk masa depan bagi generasi penerus kita. Nah, hari ini saya ingin sedikit berbicara tentang pentingnya pendidikan teknologi dalam konteks yang lebih luas. Mungkin tadi ada salah satu dari orang tua yang berbicara tentang ekskul robotik. Nah, itu adalah salah satu pendidikan tentang teknologi. Nah, oke, mengenai tentang teknologi, segala aspek di kehidupan kita itu sebenarnya sudah semuanya menggunakan yang kedua lagi. Oke, segala aspek di kehidupan kita sebenarnya itu sudah tidak lepas dari sebuah teknologi. Seperti contoh yang bisa kita sekarang ini saja, mungkin ada di tembok-tembok yang kita ini ada sebuah barcode di sini. Nah, mungkin Bapak dan Ibu itu bisa di-scan dengan nantinya muncul sebuah buku yang dapat kita baca. Nah, itu teknologi. Segala aspek di kehidupan kita penuh dengan teknologi. Mulai dari aspek pertanian, pendidikan, medis, kesehatan, bahkan hiburan pada saat ini itu sudah serba menggunakan teknologi. Saya kasih contoh. Nah, pada aspek pertanian modern pada saat ini, itu sudah mulai digunakan drone. Nah, mungkin kita tahu drone itu digunakan untuk pengambilan video atau foto dalam proses pembuatan film atau dokumentasi. Nah, dunia pertanian pada saat ini itu sudah menggunakan drone. Untuk apa? Beberapa fungsinya yaitu bisa sebagai proses penyiraman serta pemupukan. Nah, keuntungannya di antara lain itu bisa mempercepat proses penyiraman serta penghematan waktu dan juga penghematan biaya. Karena apa? Dengan melakukan penyiraman menggunakan drone itu bisa mengurangi biaya karyawan. Yang dulunya proses penyiraman menggunakan tenaga manusia, sekarang hanya menggunakan drone. Nah, kemudian dari aspek lain, contoh aspek kesehatan. Teknologi juga sudah berperan penting dalam aspek medis di era modern saat ini. Contohnya penggunaan robot pada operasi bedah. Sudah banyak negara-negara maju yang menggunakan tenaga robot dalam operasi medisnya. Negara contohnya Amerika, Jepang, Korea, jangan jauh-jauh, contohnya Singapura. Nah, ada sebuah rumah sakit di Singapura, yaitu Singapura General Hospital, itu sudah menggunakan tenaga robot dalam proses operasi bedah. Kenapa menggunakan robot? Salah satu fungsi robot dengan dalam operasi bedah, robot itu memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada manusia. Dan robot ini juga bisa memvisualisasikan tinggi. Jadi dokter itu bisa melakukan proses operasi tanpa bersentuhan waktu dengan pasien. Ada beberapa banyak seperti. Kemudian aspek lain, contohnya aspek keamanan. Nah, tadi disampaikan oleh kepala sekolah. Sebenarnya tidak ada aspek keamanan teknologi sekolah kita. Itu problemnya sendiri. Dan banyak aspek-aspek lainnya itu digunakan. Seperti contohnya kita ke mall. Nah, di situ sudah ada mesin parkir. Tidak lagi tenaga manusia yang melakukan proses kita memberi tiket parkir. Tenaga manusia sudah digantikan teknologi. Kemudian dari kendaraan, motor listrik, mobil listrik. Nah, sekarang lagi gencar-gencarnya nih tentang penggunaan mobil listrik oleh pemerintah. Yang tentu dari mobil listrik itu penuh dengan teknologi yang dapat berkendara sendiri, ada sensor dan kamera, bahkan gadget-gadget kita sehari-hari, smartphone, infocus, laptop, itu semuanya serba teknologi. Jaringan sekarang sudah menggunakan 5G, kemudian industri pastinya pembuatan seperti pembuatan mobil itu sudah menggunakan teknologi dan banyak lagi macamnya. Nah, tak lepas dari perkembangan teknologi di era modern pada saat ini, tentunya ada peran tokoh-tokoh penemu di zaman dahulunya.
yang pastinya itu salah satunya tokoh-tokoh muslim. Nah sebenarnya banyak tokoh-tokoh muslim, Bapak dan Ibu sekalian, yang berperan penting terkait perkembangan teknologi di era modern pada saat ini. Contohnya satu tokoh yang bernama Ibnu Al-Haytham. Beliau adalah salah satu tokoh muslim pada abad ke-10. Beliau adalah tokoh muslim yang memperkenalkan ilmu optik, cahaya, dan ilmu kamera modern pada saat ini. Nah kemudian ada satu tokoh lagi yang bernama Ibnu Sina. Beliau juga tokoh muslim pada abad ke-11. Mungkin kita pernah dengar nama Ibnu Sina di Pekanbaru. Ya, Ibnu Sina itu adalah nama salah satu rumah sakit. Nah, Ibnu Sina sendiri adalah tokoh muslim yang memperkenalkan dan penemu alat-alat kesehatan serta dunia medis pada zaman dahulu pada abad ke-11. Nah, salah satu karya dari Ibnu Sina yang berjudul The Book of Medicine yang merupakan karya yang membahas tentang alat-alat kedokteran pada zaman dahulu, sehingga menjadikan landasan ilmu kedokteran pada zaman sekarang ini. Juga ada seorang tokoh yang bernama Ibnu Firnas tentang dunia penerbangan. Kemudian ada tokoh yang bernama Al-Jazari pada abad ke-12 tentang mekanika industri dan otomasi industri. Dan ada banyak sekali tokoh-tokoh muslim pada zaman dahulu yang berperan penting sebagai penemu di era modern pada saat ini. Tapi kenyataannya, ini yang sedihnya. Di era modern sekarang itu, teknologi banyak sekali dikembangkan dan dimajukan oleh dunia-dunia barat. Yang notabene-nya itu bukan muslim. Ini sangat disayangkan. Kenapa tidak dari kita, anak-anak kita yang muslim, atau dari kita yang muslim yang mengembangkan teknologi-teknologi sekarang? Seperti contohnya mobil listrik, Facebook, Instagram, atau aplikasi yang lainnya. Tidak dari kita yang muslim. Nah, itulah mengapa sebenarnya pentingnya bagi kita memberikan pendidikan teknologi setinggi mungkin bagi anak-anak kita. Tentunya dengan memberikan pendidikan teknologi bagi anak-anak kita, kita sudah memberikan suatu keunggulan bagi anak-anak kita, yaitu pastinya memberikan keunggulan di bidang teknologi, di bidang pendidikannya. Mungkin untuk lanjut nanti ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mereka sudah ada bekal tentang teknologi. Dan juga pastinya kita memberikan keunggulan untuk menghadapi tantangan di masa depan, terutama di bidang karir. Nah tentunya semakin berkembangnya zaman, teknologi akan semakin maju. Serta bidang-bidang pekerjaan itu pasti bersinggungan dengan teknologi. Apapun itu di zaman sekarang. Oh saya bekerja di bank, kan hitung-hitungan, nggak pakai teknologi. Bank sekarang itu hitung-hitungan bukan lagi pakai kertas, pena, pasti pakai komputer, aplikasi-aplikasi untuk perhitungan. Itu teknologi. Semuanya serba menggunakan teknologi. Ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di bidang teknologi pada saat ini. Apalagi di masa depan, pasti lebih banyak. Saya kasih contoh. Nah, ada beberapa pekerjaan yang sangat-sangat ramai pada era modern saat ini. Salah satunya ada sebuah pekerjaan yang bernama Mobile App Developer. Apa itu mobile app developer? Bapak Ibu menggunakan WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok. Siapa yang buat? Yang buat adalah seorang yang bekerja sebagai mobile app developer. Dia yang merancang, mendesain, membuat, mengimplementasikan serta mengembangkan aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita. Kemudian ada pekerjaan lain yang bernama cyber security specialist. Nah, ini cyber security specialist ini pekerjaannya paling banyak di berbagai bidang, karena di keamanan. Di sekolah ini pasti ada website sekolah. Bagaimana mengamankannya? Data-data informasi, nilai-nilai student, misalnya nilai-nilai murid, itu diamankan oleh seorang cyber security specialist. Di bank misalnya, pasti ada akun, rekening, data-data nasabah, itu diamankan oleh seorang cyber security specialist. Bahkan pemerintah juga ada cyber security specialist. Kemudian ada pekerjaan lain yang bernama Internet of Things Engineer. Nah ini yang paling banyak di dunia industri pada saat ini, yaitu bidang Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Saya jelaskan sedikit. Internet of Things itu adalah mengontrol atau mengendalikan alat-alat di kehidupan nyata menggunakan media internet. Contohnya saya ingin menghidupkan lampu. Bagaimana cara saya ingin menghidupkan lampu? Saya datang ke saklarnya di sana, jalan, saya tekan, kemudian lampu hidup. Tapi bagaimana kalau saya ingin menghidupkan lampu dari sini tanpa ke sana? Hanya menghidupkan lampu dari HP saja. Membutuhkan sebuah teknologi. Nah, itu yang namanya Internet of Things. Bagaimana menghidupkan lampu? Contohnya tadi hanya menggunakan HP kita.
Dan ini di dunia industri paling banyak. Industri sekarang misalnya di pabrik-pabrik itu pengoperasiannya, monitoringnya itu sudah menggunakan internet, tidak lagi menggunakan kabel. Jadi bisa menghidupkan, mengoperasikan pabrik itu dengan menekan tombol di laptop ataupun di HP kita. Oh, berapa sih campuran produknya di pabrik pada saat ini? Kita bisa mengatur menggunakan HP. Nah, itu tugas dari internet optik engineer. Dan ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di bidang teknologi pada saat ini. Mulai dari software engineer, hardware engineer, AI spesialis, artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang lagi parah-parahnya pada saat ini. Kemudian game developer. Game itu sudah ada pekerjaannya. Bagaimana membuat game-nya, komposisinya. Kemudian ada juga mechanical engineer, mekanik. Kemudian aerospace engineer. Aerospace engineer salah satunya. Bukan dari salah satunya adalah mantan presiden kita, yaitu almarhum Rizky Habibie. Dia adalah salah satu aerospace engineer, yaitu bekerja di bidang mekanik penerbangan, aerospace engineer. Dan ada banyak sekali. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa kita harus bekerja membangun keluarga di bidang teknologi? Nah, salah satu alasannya pastinya semakin berkembangnya zaman lagi, teknologi akan semakin maju. Pekerjaan akan disesuaikan dengan teknologi. Dan faktor lainnya adalah gaji di bidang pekerjaan teknologi ini relatif tinggi dan menjanjikan. Mulai dari tingkat junior, menengah, senior bahkan spesialis itu gajinya, ya, Bapak Ibu sekalian, di bidang teknologi itu bisa minimal hingga ratusan juta. Saya kasih contoh. Ada sebuah lowongan pekerjaan pada tanggal 4 Desember 2023. Jadi itu saya ambil dari situs yang bernama Jobstreet. Jadi ini baru dalam lowongannya. Sebuah PT yang bernama PT Karisma Lowongan Kreatif sedang mencari seorang yang ingin bekerja di bidang mobile app developer. Perusahaan tersebut berani menawarkan gaji 8 sampai 10 juta per bulan untuk mobile app developer junior. Jadi kita bawa. Contoh lain, ada sebuah perusahaan juga sedang mencari IoT engineer, lebih tepatnya embedded firmware engineer. Ini diposting pada tanggal 13 Desember 2023, jadi bulan lalu. Jadi baru saya ambil. Perusahaan tersebut berani menawarkan gaji 6 sampai 9 juta per bulan untuk internet optik junior. Kemudian ada yang tingkat senior, sebuah perusahaan sedang mencari cyber security spesialis, yaitu senior IT security, berani menawarkan gaji 16 sampai 23 juta per bulan untuk tingkat senior. Bagaimana ketika dia sudah spesialis di bidangnya? Mungkin sampai ratusan juta. Nah, ada lagi mechanical engineer, sebuah perusahaan sedang mencari pekerja sebagai leader mechanical engineer atau senior, berani menawarkan gaji 50 sampai 75 juta per bulan. Ini lokasi di Jakarta Pusat, Jakarta Raya depan. Dan ada banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan pada saat ini dengan gaji yang lebih di atas daripada saya sebutkan tadi. Nah, tapi kenyataannya pada saat ini rata-rata gaji orang Indonesia itu relatif di bawah daripada negara-negara yang memiliki tingkat teknologi yang tinggi. Contohnya saja kita bandingkan dengan jauh-jauh Singapura yang sudah menjadi negara maju dengan tingkat teknologinya sudah semakin pesat. Nah, menurut Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2021, pendapatan rata-rata orang Indonesia per orangnya itu sekitar kurang lebih 46 juta per tahun. Per tahun. Jadi sebulannya rata-rata orang Indonesia kotornya itu mendapatkan sekitar 3,9 juta per bulan per orangnya. Kita bandingkan dengan Singapura. Menurut data statistik Singapura pada tahun 2020, pendapatan kotor rata-rata orang Singapura per orangnya itu sekitar $6.000 Singapura per bulannya. Dan jika kita konversi menjadi rupiah itu sekitar 63 juta rupiah per bulannya.
4 juta bandingkan 6 juta, sangat sedikit sekali. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada beberapa faktor di antaranya. Yang pertama, lapangan pekerjaannya yang bagus di Singapura. Kemudian mungkin sistem pemerintahannya yang bagus. Kemudian juga sistem industrinya dengan teknologi yang sudah maju. Dan yang paling penting, sumber daya manusianya memiliki keterampilan di bidang teknologi yang lebih maju. Itu salah satu alasannya yang membuat gaji mereka yang di negara-negara maju itu lebih tinggi daripada kita. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Kita lebih maju daripada mereka, terutama kita orang-orang Muslim ini. Nah, di sini saya akan membahas lebih detail lagi tentang suatu program baru dari Al-Fakih Education. Mungkin ini agak sedikit advance lagi karena kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan apa yang akan dipelajari. Nah, alhamdulillah kita dari Al-Fakih Education mempunyai sebuah program baru, ya, Bapak Ibu sekalian, yang bernama EduTech. Jadi tidak hanya robotik sekarang. Jadi namanya EduTech. Apa itu EduTech? EduTech adalah Education Technology, yaitu sebuah kurikulum yang mempelajari bidang pendidikan teknologi yang terbagi menjadi 6 bagian di dalamnya. Jadi kita di situ ada belajar tentang cyber security. Kemudian kita juga ada belajar tentang robotics. Kita juga belajar tentang electronics. Kita juga belajar tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang sedang maraknya pada saat ini. Kemudian tentunya kita belajar tentang programming language atau bahasa pemrograman. Jadi bagaimana anak-anak kita itu mahir dalam bahasa pemrograman. Kemudian kita juga akan belajar tentang computer vision. Apa itu computer vision? Nanti akan saya jelaskan. Oke, yang pertama kita belajar tentang cyber security. Nah, di cyber security kita mempunyai 6 tahap pembelajaran. Yang jika kita belajar semua 6 tahap pembelajaran itu, insya Allah anak-anak kita akan memiliki pengetahuan yang luas tentang cyber security modern pada saat ini. Apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita belajar cyber security spesialis? Nah, tentunya anak-anak kita akan belajar tentang dasar-dasar bagaimana cyber security. Anak-anak kita akan belajar bagaimana pengamanan informasi data pribadi kita dan mengantisipasi dari ancaman cyber security. Nah, tentunya anak-anak kita juga akan belajar bagaimana beretika dan bertanggung jawab tentang ilmu pengetahuan cyber security. Sehingga ketika anak-anak kita nanti mahir di bidang cyber security itu tidak melenceng ke arah yang tidak bagus. Dan juga kita akan belajar tentang bagaimana penerapannya. Jadi kita akan praktik langsung. Kemudian kita juga akan belajar tentang robotik. Nah, robotik ini di EduTech ada 2 bagian. Robotik awal dan robotik lanjutan. Nah, robotik lanjutan ini nanti kita belajar tentang robotik di dunia industri. Nah, untuk robotik awal kita sebenarnya ada 3 level. Yang alhamdulillah sekarang di An-Nawawi sebenarnya sudah mulai berjalan tapi berupa ekstrakurikuler, ekskul. Nah, jadi ekskul robotik sudah ada di An-Nawawi yang alhamdulillah dari Al-Fakih juga yang mengadakannya. Itu ada 3 level, pemula, menengah, hingga lanjutan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di robotics? Nah, di robotics tentunya anak-anak kita akan belajar dasar-dasar bagaimana dunia robotik. Di situ kita akan belajar engineering, teknik, matematika. Jadi jangan salah, di robotik itu juga ada matematika dan juga fisika. Bagaimana sebuah robot itu berjalan, belok, gaya tarik, gravitasi, kita juga belajar. Kemudian tentunya kita juga akan belajar bahasa pemrograman. Karena robot ini akan bergerak itu menggunakan bahasa pemrograman. Nah, kemudian untuk robotik lanjutan itu robotik di dunia industri. Ini contohnya ada sebuah video. Insya Allah kalau kita belajar robotik lanjutan nanti di An-Nawawi, insya Allah akan belajar seperti ini. Jadi ini mirip seperti robotik di dunia industri. Dan kita akan mengadakan alatnya langsung. Kita akan belajar sensor, pneumatik, kemudian pergerakan, belt, conveyor, serta yang paling penting belajar pemrograman. Sehingga anak-anak kita nanti
siap bagaimana jika mereka ingin berpeluang berkarir di dunia robotik, misalnya di dunia robotik industri, anak-anak kita sudah memiliki pengalaman tentang ilmu pengetahuan robotik di dunia industri. Seperti itu. Perlu diketahui mungkin di Indonesia itu belum ada pembelajaran robotik seperti itu belum ada. Insya Allah mudah-mudahan di An-Nawawi nanti insya Allah ada. Amin. Kemudian kita juga akan belajar tentang elektronik. Nah pastinya elektronik itu kita belajar bagaimana komponen-komponen, dasar-dasar elektronika, kemudian bagaimana membuat sebuah proyek elektronika, ada banyaknya. Dan juga pastinya kita belajar tentang pemrograman. Jadi di elektronika itu ada namanya microcontroller. Yang membuat robot ini bergerak ada namanya microcontroller. Microcontroller itu diprogram sehingga roda bisa berputar, sensor bisa terbaca. Anak-anak kita juga akan belajar tentang itu. Dan tentunya anak-anak kita nanti akan belajar tentang membuat proyek mereka sendiri. Oh ini karya saya. Dan juga di elektronik nanti kita juga akan belajar tentang Internet of Things tadi. Bagaimana mengendalikan suatu pabrik dengan menggunakan IoT. Ini contohnya ada mengendalikan lampu menggunakan HP ataupun laptop. Nah, kemudian kita juga akan belajar tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Yang ini yang lagi marah-marahnya pada saat ini. Mungkin contohnya kalau Bapak Ibu tahu ada OpenAI dan segala macamnya. Jadi artificial intelligence itu ada banyak bidangnya. Tentunya di artificial intelligence kecerdasan buatan kita akan belajar tentang pemahaman AI. Bagaimana keahlian dalam machine learning. Nah, jadi ada istilah namanya machine learning. Bagaimana sebuah sistem itu dapat belajar sendiri. Jadi AI itu sebenarnya sebuah program yang kita sekali buat, dia bisa belajar sendiri. Nah, anak-anak kita insya Allah akan paham tentang itu. Dan juga selain ilmu secara teknis, anak-anak kita juga akan diajarkan bagaimana beretika menggunakan ilmu pengetahuan yang mereka telah pelajari secara bijaksana. Dan kesiapan tentang masa depan yang penuh dengan AI. Nah, kemudian kita juga akan belajar bahasa pemrograman. Pastinya semua ilmu di EduTech tadi menggunakan programming, bahasa pemrograman. Nah, kita akan belajar pastinya bahasa pemrograman yang paling bagus pada saat ini. Jadi ada banyak macam bahasa pemrograman ya. Salah satunya itu Python. Kita akan belajar tentang bahasa pemrograman Python. Dan pastinya juga penerapan bahasa pemrograman di dunia robotik. Nah, dan terakhir kita juga akan belajar tentang computer vision. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi. Apa sih computer vision? Mungkin Bapak Ibu pernah memakai kamera atau filter di Instagram, misalnya TikTok. Ketika kita pakai Instagram, ada kamera di Instagram. Kok di kamera itu kita pakai kacamata? Padahal kita nggak pakai kacamata, tapi seperti ada kacamata. Dan atau kita pakai kamera di TikTok, ada kayak bintang-bintang. Itu karena ada computer vision. Jadi anak-anak kita juga akan belajar tentang pemrograman computer vision. Dan computer vision ini juga diterapkan di mobil otonom atau mobil yang bergerak sendiri. Seperti contohnya Tesla. Jadi di mobil Tesla itu dilengkapi dengan sensor-sensor dan kamera. Sehingga dia bisa mendeteksi halaman dan rintangan. Oh, ada mobil di depan. Dia bisa mengambil keputusan sendiri. Anak-anak kita insya Allah akan belajar seperti itu. Dan di EduTech nantinya setiap bidang pembelajaran dari ke-6 bidang pembelajaran itu kita terdapat guru spesialis di bidangnya masing-masing. Jadi kita akan menyediakan gurunya, baik itu di bidang cybersecurity, robotics, AI, electronics, programming language serta computer vision. Kita terdapat guru spesialis yang mempunyai latar belakang dalam mengajarkan etika-etika dan ilmu tentang teknologi sehingga anak-anak kita nantinya bisa menggunakan ilmu teknologi secara bijaksana. Nah, selain itu, yang insya Allah apabila program EduTech ini berjalan di sekolah SMP An-Nawawi, kita nanti akan membangunkan kita akan mengadakan sebuah labor tersendiri. Jadi kita nanti belajar bukan di kelas seperti biasa. Jadi ada labor tersendiri khusus untuk pembelajaran pendidikan teknologi EduTech. Ini contohnya. Jadi ada komputer tersendiri, ada area tersendiri untuk anak-anak kita membuat proyek robotik.
Sehingga anak-anak kita nanti bisa berkarya di situ dan memandang, oh ini karya saya. Ketika kita ikut lomba, oh di sini nanti kita membuat karyanya, membuat robotnya, membuat proyek-proyeknya di situ. Nah, jadi melalui program EduTech, kami tidak hanya menawarkan pendidikan teknologi yang berkualitas, tetapi kami juga membuka peluang karir bagi anak-anak kita sehingga anak-anak kita bisa sukses di masa depan. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah sama-sama kita membangun masa depan yang sukses serta memuaskan bagi anak-anak kita melalui program pendidikan teknologi yang berkualitas. Ada tambahan dari Sisi? Oke. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh disampaikan kepada Bapak Ibu dan sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim robotik. Selanjutnya Pak Ibu, jika ingin ada pertanyaan disilakan terkait dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat setuju bahwa program seperti robotik ini sangat baik dan sangat penting buat anak-anak. Cuman masalahnya, apakah anak saya awalnya ikut daftar di ekstrakurikuler robotik. Cuman karena dia terdaftar juga di NSI program bahasa Inggris, dia tidak bisa ikut ekstrakurikuler robotik. Pertanyaan saya, apakah tidak ada waktu khusus? Karena menurut saya ini baik buat anak-anak, penting kalau bisa semua anak-anak bisa mendapatkan pendidikan tentang teknologi ini. Itu saja, terima kasih. Terima kasih dari Ibu BHK ya, dari kelas 7B ya. Dari Bapak-Bapak ada yang ingin ditanya Pak? Terkait ekstrakurikuler mungkin biayanya mungkin atau apanya? Dari Bapak-Bapak ada Pak? Dari Ibu masih ada? Oke, ada Ustaz? Dari Bapak-Bapak? Kalau tidak ada mungkin kita jawab dulu pada kelas sekolah bisa. Tes 1 2. Baik, sebelum saya jawab pertanyaan Ibu tadi, ada yang tertinggal tadi ya. Tadi ada Bapak yang mengusulkan loker. Loker ini nanti kita akan pertimbangkan Pak, apakah memang kita akan buat loker di setiap kelas. Dan kalau yang sudah ada tuh kelas berapa? 7C ya, 7C itu ada orang tua yang menyumbang. Nanti kita coba kalau memang berat kali anak-anak itu mungkin yang bisa ditinggal, kita tinggal di sekolah. Gitu. Terima kasih Pak. Tadi saya lupa menjelaskan, mohon maaf. Baik, ini program robotik ini kalau untuk ekstrakurikuler sudah berjalan. Tapi saya dapat penjelasan dari Syekh Yusuf bahwa sebaiknya program ini menjadi program wajib di sekolah. Itu kalau seperti pemaparan beliau tadi, Pak Arif tadi itu, kalau ekstrakurikuler tidak akan cukup waktunya ya. Jadi ini yang mau kita sampaikan ini nanti kita akan coba runding bersama. Jadi beliau ini menyarankan pelajaran ini menjadi masuk pelajaran wajib di sekolah kita. Tapi kita nggak bisa memutuskannya karena memang ini berkenaan dengan biaya. Jadi setelah dijelaskan, saya dapat penjelasan dari Yusuf bahwasanya kita akan dibuatkan pustaka lengkap, ukurannya 2 kali kelas kita ini besarnya. Seperti peralatan tadi itu akan menjadi milik sekolah ya saya. Jadi itu akan menjadi milik sekolah dan anak-anak kita bisa belajar dengan baik. Cuman biayanya ada tambahan itu cukup besar. Artinya cukup besarnya saya kurang lebih berapa kemarin saya? 300.000. Sesungguhnya lebih dari itu, tapi gimana? Ya, mungkin fadhol. Labs.
idfa la ba. Naam. Ya bilughatil arabiyyah lah bas. Ya. Hum yafhamun kullu. Bismillahirrahmanirrahim. في بداية شكرا جزاكم الله خير على إعطائنا هذه الفرصة تقديم المحتوى. وبالنسبة للمبلغ الشهري لكل طالب 350,000 في الشهر. بناء على هذا المبلغ سنقدم له هذه القيمة العلمية وأيضا المعاد إن شاء الله. Ya, udah paham ya? Nggak perlu diterjemahkan lagi kan? Jadi sebenarnya kita udah runding lama sama beliau nih. Gimana harga yang paling murah gitu ya? Harga yang paling murah berapa? Harga pasarannya itu 1 jutaan gitu. Tapi beliau untuk kita karena pengen juga sekolah Islam nih bagus 300.000. Tapi 300.000 itu saya cari masih cukup besar. Jadi nggak berani saya memutuskan iya atau tidak. Jadi Syekh ini sudah menjelaskan dengan tim beliau, sudah menjelaskan kepada kita tentang manfaatnya. Kalau saya sebagai orang tua 300.000 saya bersedia menambah uang sekolah anak saya, tidak masalah sama saya kalau dia dapat ilmu ini gitu. Tapi ini kan kita semua kan tidak sama. Nah, jadi untuk itu Syekh ya kita sudah kasih kesempatan fursa lakum. Mungkin Mazid? Kami investor hampir 2 miliar. Sebenarnya program ini langkahnya sejumlah 2 miliar dan kami yang meminta sangat kecil dari apa yang kita sebenarnya. Nah, ya, saya sudah dapat penjelasan dari beliau ini dengan perlengkapan yang tadi yang akan menjadi milik sekolah itu investnya itu kurang lebih 2 miliar. 2 miliar rupiah. Kemudian kalau ekstrakurikuler itu ya seperti itulah. Beberapa orang saja yang bisa ikut. Jadi tapi kita belum berani mewajibkan ini menjadi program sekolah kalau kita belum sepakat. Nanti kalau kita wajibkan sementara kita nggak berunding dulu nggak bisa. Jadi kita boleh timang-timang. Kalau saya lah, walaupun pendapatan saya tidak sebanyak Dr. Faisal ya, gitu ya. Tapi saya 300.000 untuk masa depan anak saya bagi saya mau. Tapi kita kan tidak sama ya. Ya, kalau Dr. Faisal 300.000 kecil baru sama beliau umpamanya ya. Jadi bukan begitu. Tapi ini kita sampaikan ini supaya betul-betul terbuka. Jangan nanti dibilang kepala sekolah ada punya proyek pula di sekolah itu katanya. Jangan. Ya enggak ada. Ini murni. Jadi kalau kita dapatkan fasilitas seperti tadi itu, kemudian ongkosnya seperti itulah. Tapi SPP kita tiap bulan 450, yang baru 475 nanti itu kan kalau ditambah 300 lagi kan berat ya, banyak ya. Tapi mungkin ini kita sampaikan dulu ya. Nanti kita bisa berunding. Kita sama komite nanti akan berunding sana Dukes ya, insyaallah awalan ya. Saya kok. Jadi itu kira-kira. Jadi bagi ibu tadi yang bertanya boleh enggak anak saya sudah dapat 1 kemudian mau ikut robot, nggak bisa. Kalau acara kurikuler nanti kita atur insya Allah bisa ya Bu ya. Tapi kini yang ini yang dimaksud oleh beliau ini kalau bisa dengan materi yang tadi itu dia menjadi program wajib selama 3 tahun. Dan itu kita akan pikir-pikir dulu. Kalau nanti kita tunggu dari pendapat dari Bapak dan Ibu ya, begitu. Betul. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Najiri, orang tua dari Dia kelas 7. Mohon izin boleh dibuka yang tadi 6 program bisa ditampilkan? Ya, Pak Arif yang 6 program tadi. Di sini ini Pak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu yang hadir sekalian.
kalau menurut pendapat kami pribadi lah, ini memang sebaiknya diwajibkan. Tapi tadi kan perhitungannya 300.000, mungkin menurut beliau ini kan pesertanya 10 atau 15 orang. Kalau dari kami ketika kita mewajibkan, mungkin bisa dihitung lagi berapa biayanya. Dari tentang program ini, kita bisa per kelas 7, 8, 9. Sampai nanti pada saat dia kelas 9 mungkin di elektronik. Jadi hasil akhir dari kegiatannya dia menciptakan. Tadi kan kita sudah perhatikan ada cyber security mungkin di kelas 9 atau mungkin di kelas 7 dia programming sama di robotik untuk menimbulkan keinginan dia. Jadi dia belajar bahasa pengetahuan sama ketertarikan dia sama robotik. Kemudian pada di tahap kelas berikutnya dia baru belajar lagi mungkin mengenai komputer vision atau cyber security. Karena kalau dia diajarkan cyber security dari awal dia akan tamat. Sampai nanti di akhir di akan tamat dia belajar tentang elektronik, menciptakan mungkin semacam robot ataupun media yang membuat dia pada tahap lanjutannya semakin tertarik. Kalau kita hitung lagi mungkin 10 atau 15 tahun perhitungan beliau mungkin 300.000. Kalau seandainya satu angkatan itu satu kelas 100 orang, kemudian kita wajibkan untuk 3 angkatan 7 dan 9, mungkin bisa dihitung lagi misalnya. Oke. Itu dalam pendapat kami bisa didiskusikan sama komite. Jadi mungkin bisa kembali nonton dari kampus atau minta tambahan lagi. Jadi saran kami sebaiknya mungkin untuk tahun ini mungkin angkatan ini perorangan mungkin bisa ekskul dengan desa. Tapi kalau memang mau diwajibkan di tahun berikutnya bisa di 3 angkatan saja. Saya dengan Ustaz memang kalau sebaiknya bisa dihitung lagi dengan jumlahnya, komposisi biayanya 300.000 itu estimasi untuk berapa orang sampai kalau misalnya 300 orang, apa iya 300.000 juga? Kalau dibasarkan satu kelas 7 100 terus 200 berarti 100 sudah 300. Mungkin biayanya bisa ditekan lagi. Terima kasih dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Dari Pak Iskandar. Silakan. Baik. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Jadi besar saya bicara tentang ini. Kalau memang ini sebuah murid setuju, saya rasa dari penjelasan itu, saya rasa perlu dibuat satu proposal lengkap. Jadi maksud dan tujuan itu jelas. Ini hubungannya kelas 10, 15, atau 10. Jadi kita bisa memberikannya secara komprehensif, ada kata apa yang kita review supaya bisa terwujud. Ada beberapa dan mungkin nanti saja kita tunggu proposalnya, baru kita strateginya baru kita jalankan, kita cari bantuan. Terima kasih. Ya, Pak Arif, mungkin itu beberapa saran ya sudah kita dengar dari orang tua kita. Pada dasarnya orang tua ini setuju karena penting seperti saran dari Bapak tadi. Mungkin supaya dia, saya pikir program yang usulan Bapak itu sudah dipikirkan oleh tim ini. Bagaimana kalau dia cyber security aja dari awal bosan atau apa ya. Jadi itu sudah dipikirkan beliau ini. Saran kita kepada Pak Arif dan tim saya. Jadi mungkin ada proposal nanti kita akan coba diskusi dengan komite. Kita akan undang nanti Bapak Ketua Komite, Wakil Pengurus Komite. Nanti kita akan kalau perlu proposal itu kita bahas bersama ya Pak ya. Nah, jadi bisa nanti kalau sekarang ini memang belum akan ada keputusan Pak. Kan ini kita memang mau memflorkan. Begitulah kita sekolah ini, walaupun sekolah ini kayak gini bangunannya enggak begitu bagus, tapi kita berpikir memang bagus ke depannya gitu. Jadi tapi memang kita bukan ingin ada keputusan hari ini, bukan. Jadi kita akan coba menganalisa seperti saran dari Bapak Wakil Ketua Komite tadi, ada proposal nanti kita dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita ya, terutama seperti yang disampaikan beliau tadi mungkin ada pengurangan atau gimana ya kalau muridnya bisa ikut sekitar 280 orang itu berapa ya. Jadi kan ya itu kami mohon berkenan nanti Pak Arif dan Syekh untuk buat proposal dan kita bertemu dengan komite insyaallah. Terima kasih.
terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi sebelum kami rapor di kelas masing-masing Bapak Ibu, saran kritiknya dan pertanyaan jika ada. Kalau tidak ada, kami ingin mengucapkan jazakumullah khairan pada tim robotik, kemudian juga Bapak Ibu yang sudah hadir juga kami mengucapkan jazakumullah khairan, dan mohon maaf jika ada kekhilafan dan kesalahan kami dalam pelayanan Bapak Ibu. Sekali lagi kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih, demikianlah mungkin acara seminar kita pada hari ini. Selanjutnya pengambilan rapor di kelas masing-masing. Di kelas ini kelas 8A, 8B, 8C, di ujung kelas 7A, kemudian lantai 2, 9A, 9B, 9C, 7B di ujung, dan paling atasnya di ujung ini kelas 7C. Jadi Bapak Ibu silakan di kelas masing-masing. Mungkin di awalnya mungkin ibu dulu ya Bapak ya. Cuma ibu itu harus kita dahulukan ya Pak ya. Jadi kalau di tengah-tengah berbahaya. Katakan ibu-ibu. Terima kasih. Mungkin selanjutnya Bapak-Bapak tidak boleh. Bapak boleh dapat dari sini Bapak. Silakan Bapak-Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.